Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Tanjung Pura, Agroteknologi PPPK 2019 ingin memenuhi tugas terstruktur dari mata kuliah KPP yang berupa penyuluhan. Jadi yang beranggotakan Ibnu Haitami, Arif Rahman, dan yang di video Marcelus Vincent. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Vina. Dan kan kemarin kita udah mendapatkan informasi dari Ibu, udah tahu lah Bu apa yang permasalahan dari Ibu gitu. Kami udah mengumpulkan data gitu juga Bu. Dari hasil diskusi kami telah mendapatkan cara mengatasi hama-hama gitu Bu di permasalahan ketanaman kangkung. Yang pertama yang saya akan jelaskan dan nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya juga nanti Bu. Yang pertama tuh yang biasa ditemukan oleh tanaman hama itu kan bekicot gitu kan. Bekicot kan salah satunya tuh salah satunya itu kan dia menggigit dan menggerogoti dan merusak daun dan bukan menyebabkan batang daun menjadi busuk gitu kan Bu. Dan cara mengatasinya tuh dengan cara membasmi bekicot secara langsung di tanaman kangkung itu Bu, dan melakukan sanitasi lahan secara teratur juga Bu. Dan kedua juga kita dapat menemukan biasanya tuh ulat gerayak gitu kalau salah. Gejalanya yang timbul biasanya tuh kan daun jadi berlubang, di bagian pinggir daun tuh kan jadi kayak menjadi bergerigi karena bekas gigitan. Dan cara pengendaliannya tuh dengan lakukan sanitasi lahan secara teratur dan mengambil ulat gerayak secara manual sampai tidak ada yang tersisa. Lakukan biasanya penyemprotan insektisida aja sih gitu. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya. Yang ketiga itu ada kutu daun. Gejala ini ditimbulkan akibat serangan kutu daun ini adalah tanaman menjadi kerdil dan melengkung pada daunnya. Cara pengendalian ini lakukan sanitasi lahan secara teratur seperti sebelumnya dan lakukan penyemprotan insektisida yang berbahan aktif. Kemudian yang keempat ada ulat keket. Ciri-ciri hama ini warnanya hijau muda dengan garis menjelang kuning. Bagian daun yang terserang akan rusak dan berlubang juga. Pengendaliannya dilakukan sanitasi juga, menjaga jarak tanam dan pergiliran tanaman. Lakukan pengendalian dengan pestisida nabati berupa daun sirih, daun nimba, dan gadung. Lakukan penyemprotan dengan DEO sesuai dengan dosisnya. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Baiklah, saya Marcelus Vincent akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Dan di sini saya akan membawa materi tentang penyakit pada tanaman sayur kangkung. Bisa teman-teman tahu sendiri, penyakit yang ada di kangkung ialah kerak putih dan bercak daun. Dan Ibu juga sering jumpa kan ya bercak daun di kangkung. Iya, bisa juga bilang bentuk putih kalau yang bercak daun ini ya. Kerak putih merupakan penyakit ini disebabkan oleh jamur Albugo ilpomeo. Gejala yang terlihat adalah pada bagian permukaan daun yang lama-kelamaan akan muncul bercak putih. Ya, sering dijumpai kan? Bersama dengan kerusakannya kondisi daun dan cara pengendaliannya. Sini saya akan menjelaskan pengendalian untuk kerak putih ini agar tanaman kangkung Ibu bisa tumbuh bagus gitu ya kan. Pengendaliannya ialah melakukan penyemprotan ditene. Itu ilmiahnya 4M45 atau benlate sesuai dengan dosisnya. Diharapkan untuk tidak terlalu sering menggunakan ini karena tanaman kangkung yang kita konsumsi nanti akan terkontaminasi atau beracun gitu ya.
Cara kedua, lakukan sanitasi lahan secara teratur atau pembersihan lahan agar terhindar dari sampah-sampah, agar bersih gitu kan, Bu. Yang ketiga, penyiraman dan perawatan yang baik. Nah, itu sering dilakukan lah oleh petani ya kan. Yang kedua, bercak daun. Penyakit ini disebabkan oleh jamur dan Fusarium sp. Gejala yang timbul adalah munculnya bercak kecoklatan hingga kehitaman pada daun. Jika tanaman kangkung sudah terkena penyakit ini, kondisi daun kangkung akan menjadi rusak dan bisa mengurangi harga pasar gitu ya kan. Cara pengendaliannya ialah 1. Cabut tanaman yang terserang dan buang jauh-jauh atau dibuang dari luar lahan pertanian agar tidak terjangkit di pertanian tanaman lainnya gitu. Yang kedua, lakukan penyemprotan ditena pada tanaman yang terserang. Jadi ada 2, bisa dibuang secara langsung atau disiram gitu. Baiklah, sekian penyuluhan dari kami. Semoga penyuluhan kami bermanfaat bagi Ibu Vina, bagi kami sendiri, dan bagi teman-teman yang menonton video ini. Harapannya dari penyuluhan kami ini agar kebun kangkung Ibu Vina bisa menjadi lebih baik dan maju. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.